Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Selasa 21 Oktober 2025. Bersama saya Romo Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, konteks yang menjadi latar belakang Injil hari ini kemungkinan adalah situasi setempat pada waktu itu di mana pintu seringkali dikunci dari dalam dan hanya bisa dibuka dari dalam pula. Belum ada kunci yang bisa dibawa kemana-mana atau bahkan kunci remote control. Oleh karena itu, kalau tuan rumah pergi, para pelayan harus selalu siap untuk membukakan pintu pada saat tuannya pulang. Selain harus berjaga, para pelayan juga harus memasang telinga baik-baik agar begitu mendengar ketukan atau suara tuannya bisa langsung membukakan pintu. Para hamba tentunya juga mengenal dengan baik ketukan pintu dan suara tuannya, sehingga pintu hanya dibukakan baginya. Sementara itu, kalau yang didengar itu suara atau ketukan lain, para hamba akan hati-hati. Apalagi kalau ketukan itu berupa gedoran perampok, tentu mereka tidak akan membukakan pintu. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita pun diharapkan demikian. Selalu terjaga, siap sedia, dan memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan suara Tuhan dan setiap kali Ia mengetuk pintu hati kita. Ketukan dan suaranya kadang memang nyaris tak terdengar. Maka kita perlu menciptakan keheningan dan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari dan keramaian hidup di dunia ini. Hendaknya kita juga mengenal baik-baik suaranya, sehingga dapat membedakan dengan suara-suara lain. Untuk suara roh jahat yang amat jelas, tentu kita tidak membukakan pintu. Namun untuk suara roh jahat yang kadang menyamar, kita harus hati-hati, supaya pintu hati kita tidak dibukakan bagi mereka, dan hanya bagi suara Tuhan saja. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.